Karena kangen. Masa nggak kangen sih? Imannya di mana masa nggak kangen sama Allah? Sama dulu kiai saya saat sakit, dokter sudah menyimpulkan tuh secara medis, tinjauan medis paling berapa lama sekian. Tapi ternyata masih sehat lagi. Tapi beliau kalimatnya begini, ya Allah, kapan waktunya itu? Katanya, dari rindu. Kapan waktunya pulang nih? Tuh. Pernah nggak begitu tuh? Ya Allah, sudah kangen, pengen cepat pulang. Pernah nggak begitu? Enggak. Ya, begitu tuh. Dulu ada Syekh Jamaluddin Al-Afghani, seorang pemikir, ulama, ngajar di kampusnya. Terus tiba-tiba beliau tuh kurang sehat gitu. Akhirnya dianjurkan untuk di MRI ya. Ke rumah sakit, di scan, di MRI. Hasilnya datang 2 pekan berikutnya. Yang diminta ngambil itu mahasiswa senior. Ini kisah nyata. Begitu diambil, diterangkan kan oleh dokter, tahu isinya. Itu sepanjang jalan nangis, gak sanggup masuk kelas, sayanya sedang mengajar. Sayanya sedang ngajar. Gak bisa masuk, duduk nangis, terus viral di mahasiswanya, semua nangis. Saya nanya, kenapa kalian menangis? Gak sanggup bicara, terus temannya menguatkan dengan mengatakan, Syekh, berdasarkan hasil scan ini, MRI ini, secara medis umur Syekh tidak lama lagi. Kurang lebih 2 pekan. Secara medis, karena sudah komplikasi. Apa jawaban Syekhnya? Bagaimana jika ada yang sangat merindukanmu, ingin bertemu denganmu? Kalian senang atau sedih? Ibu nih rindu anak gak pernah ketemu, Bu. Sekolah di luar negeri, sudah 10 tahun, mau ketemu ibu. Ibu senang gak? Senang kan? Senang, kata mereka. Allah itu sudah kangen sama saya. Saya pun sudah lama kangen sama Allah. Sebentar lagi saya ketemu, kenapa kalian mesti nangis? Tuh. Ketemu Allah. Gak pernah lihat, dikasih oksigen, kasih hidup, Insya Allah. Kasih kenyamanan, kasih nikmat, gak pernah ketemu, gak pernah lihat, pengen lihat, kangen, pengen lihat. Masa gak pernah kangen? Masa gak pernah rindu? Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang sudah rindu ketemu Allah, falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tiap Jumat tuh kita karena kangen. Masa gak kangen sih? Imannya di mana masa gak kangen sama Allah? Sama Nabi kangen kan kita, kangen, rindu sama Nabi. Nggak pernah ketemu, sayang kita nggak pernah rindu, kita sholawat terus, nggak pernah ketemu. Sekali kita ke Madinah, Masya Allah, tenang. Terus waktunya mau ketemu, tapi pas mau ketemu kotor, badannya kotor, hatinya kotor, mulutnya kotor, malu kan ketemunya. Makanya perbaiki. Sebelum waktunya tiba, semua teracak-acak, semua berantakan, perbaiki dulu diri kita tuh. Jadi ayah masa ketemu Allah, anaknya begitu, malu kan ketemu Allah. Pas ditanya anaknya begitu, gak kenal Allah, gak bisa sholat, malu. Gitu. Masa mau pulang dalam keadaan kotor? Allah ngasih baik sama kita, lahirnya kita bersih. Lahir bersih, bagus, baik, disayang-sayang. Masa pulangnya kotor, gak malu? Kerja kotor, tangan kotor, kaki kotor, gak malu? Ya, makanya ini ayat nggak biasa gitu. Jadi begitu baca satu ayat itu, kalau kita baca pakai iman, getaran hatinya beda. Ada sesuatu yang nggak sama gitu. Makanya begitu lihat matahari, belajar sebulan nih, belajar ya sebulan. Nanti bulan depan belajar tentang bintang. Ya, wa idzan nujumun kadarat. Nanti belajar tentang gunung. Wa idzal jibalu suyirat. Yang naik-naik gunung ingat Allah nggak tuh? Masa cuma pasang status aja? Pasang status naik, ya nggak apa-apa, nggak salah secara duniawi. Tapi ingat Allah nggak? Iman kita ada nggak? Apa bedanya pendaki gunung yang mukmin dengan yang belum beriman? Ya, nancepin bendera bagus, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi ingat Allah nggak? Makanya seringkali dalam pendakian itu Allah kasih keadaan-keadaan yang secara spiritual membuat kita semakin harus ingat dengan Allah. Ada kondisi yang beda. Nah, cobalah dibuat agak begitu tuh supaya suasana hatinya nyaman tuh. Jangan diem kayak jam, diem dari tadi jam 9 tuh orang. Ya Allah lewat tuh.
Tadi tuh saya pikir bau apa? Mana jam tuh?